Halo. Tadi malam tidur nyenyak? Ada siapa yang tidur nyenyak tadi malam? Tidur dengan nyenyak? Atau tidur sendiri? Dengan nyenyak. Oke. Satu kamar berapa orang? Dua, berarti tiga ya. Tidur dengan orang dan dengan nyenyak, gitu ya. Oke. Ada yang lapar pagi ini? Coba tunjuk tangan yang lapar. Kalau orang lapar dia butuh apa? Apa yang dicari oleh orang yang lapar? Makanan. Apa yang dicari oleh orang yang haus? Ya? Air minum. Ya, air minum atau minum air? Air minum. Oke. Kalau orang telanjang, apa yang dia cari? Ya? Pakaian atau baju? Oh, baju. Pakaian. Oke. Itu kalau orang telanjang dia mencari pakaian, kalau orang haus dia mencari minuman, kalau orang lapar dia mencari makanan. Tapi Tuhan Yesus ajar bukan begitu. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Berarti ketika orang lapar, sebenarnya yang dibutuh itu bukan makanan. Setuju tidak? Ketika orang haus, yang dibutuh bukan minuman. Setuju atau tidak? Teman-teman pernah membaca Matius 6 tentang hal kekhawatiran? Yesus katakan bahwa bangsa-bangsa di sana yang tidak mengenal Allah, mereka mencari makan, minum, pakai. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita cuma mencari makan, minum, pakai, kita hanya dapat satu tanpa bonus. Setuju ya? Orang Indonesia senang mencari barang-barang yang ada bonusnya, yang ada diskonnya, ada bonusnya, itu yang dicari. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita dapat dengan bonusnya, yaitu makan, minum, pakai. Setuju tidak? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kalau kita hanya mencari makan, minum, pakai, kita mendapatkan, tapi kita tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Kita akan terus mencari sampai kita mati. Ini prinsip nilai hidup. Saya berharap Pak Mama, teman-teman, ingat ini baik-baik seumur hidup, bila perlu update di status. Apa yang kita kejar, kita akan mati demi apa yang kita kejar. Kita akan mati demi apa yang kita cari. Setuju tidak? Orang yang lagi jatuh cinta, lagi cemburu, lagi jatuh cinta, dia akan cari cintanya bahkan sampai mati. Setuju tidak? Teman-teman bekerja, kalau pelayanan di PPA ini menjadi penghasilan hidup, teman-teman akan berjuang habis-habisan sampai mati di PPA. Bukan untuk melayani anak-anak, tapi untuk dapatkan penghasilan hidup. Orang akan mati demi apa yang dikejar. Makanya Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejar itu, maka kamu akan mati demi kerajaan dan kebenaran itu. Tapi kalau kita hanya mencari makan, minum, pakai, kita dapatkan. Karena memang itu hikmat yang Tuhan sudah kasih, istilahnya wahyu umum. Hikmat umum yang Tuhan kasih kepada semua orang. Kalau kamu berusaha, kamu bisa. Makanya orang dunia punya prinsip begini, kita bisa, kamu berusaha, kamu pasti bisa. Itu setengah benar, itu tidak benar full. Yang benar full, kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hati-hati dengan filsafat dunia, filosofi dunia. Kita akan terjebak, kita dapat, tapi kita tetap haus. Itu yang Yesus katakan kepada perempuan di Samaria. Kamu haus, kamu datang ke sini, kamu ambil air ini, kamu bisa dapat, kamu akan minum. Tapi kamu akan haus lagi dan kamu akan kembali ke sini setiap hari sampai kamu lelah dan kamu mati dengan air ini. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, dari dalam hatimu, dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau kita mendapat kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan kita dapatkan. Bonusnya dapat. Sekarang, kalau di dalam teks asli Yunani, kerajaan Allah itu disebut Basileia. Kebenarannya, di dalam Alkitab, kebenaran itu dia menggunakan dua kata. Ada satu namanya aletheia, yang satu namanya dikaiosonai. Aletheia itu yang Yesus katakan begini, akulah jalan dan aletheia dan hidup. Akulah itu Yesus, aletheia itu Yesus. Sama Yesus katakan begini, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah aletheia. Itu satu kebenaran yang pasti, kebenaran Allah. Tapi yang Yesus pakai di dalam
cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dia tidak menggunakan aletheia, tapi dia menggunakan dikaiosonai. Apa itu dikaiosonai? Dikaiosonai artinya dibenarkan, atau dikaiosonai artinya hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah adalah mencari kerajaan Allah dan perkenanan Allah itu. Kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah dan perkenanan Allah, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Makanya orang Kristen itu bukan orang yang mencari berkat. Tidak ada Alkitab mengajarkan kita mencari berkat. Justru berkat itu akan mengejar kita. Amin tidak? Makanya kalau orang mencari berkat, berkat ada di sini ya. Berkat kan mengejar kita, betul ya? Betul ya? Abraham dipanggil untuk memperoleh berkat. Gitu. Abraham dipanggil bukan untuk mengejar berkat. Jadi kalau berkat ada di sini, kita ada di sini, kita kejar berkat, berkat kejar kita tidak akan ketemu. Setuju ya? Tapi ketika kita berdiam diri di hadapan Allah, mencari perkenanan Allah, berkat itu akan datang kepada kita. Amin. Kalau teman-teman lihat orang-orang di luar sana, mereka mengejar berkat, mereka mengejar makan minum pakai, kejar-kejar sampai apa yang mereka tinggalkan? Tinggalkan keluarga, tinggalkan waktu istirahat, tinggalkan kesehatan, tinggalkan semua yang berharga, yang nanti ketika mereka menjelang ajal, mereka akan sesali semua itu. Kenapa saya sia-siakan hidup saya untuk hal ini? Yang pada akhirnya tidak menolong mereka ketika mereka berada di ambang kematian. Semua yang mereka kejar itu tidak akan menjemput mereka. Yang menjemput cuma dua, kalau bukan malaikat Allah, malaikat maut. Kalau tidak bertemu Yesus, bertemu dengan iblis. Nah, karena itu ya Tuhan bilang kepada kita, carilah perkenanan Allah. Nah, sekarang ketika orang sedih, ketika orang menderita, apa yang dia butuhkan? Ketika orang punya masalah, apa yang dia butuhkan? Apakah masalahnya selesai? Kita sedang belajar soal kemarin singgung-singgung soal misalnya seorang mama yang melahirkan. Ketika mama melahirkan sakit tidak? Sakit ya? Bapak-bapak sih tidak pernah rasa. Mama ketika melahirkan sakitnya luar biasa karena kata orang ya, hasil penelitian, penderita manusia itu kalau tidak salah dia hanya bisa tanggung berapa lapan atau berapa tingkatan penderitaan. Di atas itu secara normal tidak bisa. Tetapi perempuan ketika melahirkan melebihi semua itu. Melebihi semua penderitaan yang bisa ditanggung manusia normal. Antara hidup dan mati. Yang dibutuhkan oleh orang yang sakit, kalau kita pakai ilustrasi perempuan yang melahirkan, adalah sakitnya itu diangkat. Betul ya? Tapi sakit itu seolah tidak ada arti ketika dia memeluk anak yang baru dilahirkan. Semua itu hilang. Setuju? Nanti habis itu dia rasa sakit. Jadi jawabannya ketika orang punya masalah, jawabannya adalah bukan masalah itu diangkat dari dia. Ketika orang menderita, yang dia butuhkan bukan penderitaan itu diangkat, bukan. Tetapi yang dibutuhkan adalah penghiburan. Amin. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 5 bilang begini. 2 Korintus 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Kesengsaraan Kristus yang berlimpah-limpah, ya Paulus dan timnya mendapatkan. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Kenapa dia tidak katakan begini? Seperti kami mendapatkan kesengsaraan yang berlimpah-limpah, Allah mengangkat semua kesengsaraan kami. Tidak kan? Tapi seperti kami mendapatkan penderitaan yang berlimpah-limpah, Allah memberikan kepada kami penghiburan yang berlimpah-limpah. Jawaban atas penderitaan bukan masalah itu diangkat, tetapi penghiburan. Jadi, kalau kita tahu bagaimana kita berkenan kepada Allah adalah begini. Dari mana saya tahu saya berkenan kepada Allah? Dari mana saya sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Jawabannya adalah seberapa banyak kamu dihibur oleh Allah. Semakin kamu dihibur oleh Allah, berarti kamu berkenan kepada Allah. Allah menghibur kita bukan hanya dengan angkat masalah kita. Seorang mama yang dia berdoa supaya misalnya anak ini bertobat. Semakin dia berdoa, atau misalnya dia berdoa untuk makan minum lah, kesulitan makan minum sehari-hari. Dia berdoa supaya bisa makan minum, tapi 1 minggu mungkin makan hanya 3 kali. Sisanya mungkin dia tidak tahu makan apa. Dia sangat menderita, dia berdoa makan minum sangat menderita. Tetapi 1 kali, dia anak yang nakal itu bertobat. Itu jawaban doa tidak? Allah menghibur dia tidak? Allah menghibur dia. Allah menghibur kita tidak harus dengan menjawab apa yang kita minta. Allah punya cara yang kreatif untuk menghibur setiap orang yang dia kasih. Ya, sekali lagi, dari mana saya tahu saya berkenan kepada Allah?
seberapa banyak saya dihibur oleh Allah. Amin. Oke. Boleh tepuk tangan sekali siapa yang dapat hiburan oleh Allah? Sekali, bukan berkali-kali. Kalau sekali berarti kita dapat kali. Kalau berkali-kali dapat sungai. Bersungai-sungai jadi laut. Nah, orang yang dihibur hanya orang yang dihiburlah yang bisa menghibur orang lain. Setuju tidak? Setuju ya? Hanya orang yang pernah dihibur yang bisa menghibur orang lain. Satu kali saya minta ilustrasi misalnya ini Om Bai ya, Pak Bai di sana. Pak Bai satu kali melihat dia punya teman Pak Sony menderita. Jadi Pak Bai karena anak Tuhan ingin menghibur Pak Sony. Beliau datang berkunjung, ya, jauh-jauh datang berkunjung bercerita menghibur Pak Sony. Lalu Pak Sony punya jawaban begini, lu omong enak, lu Sony tahu dan Sony rasa apa yang beta rasakan. Begitu ya? Biasanya ketemu gitu, kan? Lu omong enak. Ada orang pergi pelayanan di penjara, ajak narapidana menyanyi, sekarang saya sudah bebas, teriak terus. Napi dong menyanyi karena menghargai pemimpin pujian. Tapi dalam hati dong bilang begini, lu nyanyi enak, habis nyanyi lu keluar, atau habis nyanyi masuk. Di mana bebasnya? Gitu ya. Kadang-kadang kita rindu menghibur orang, tapi kita tidak tahu konteksnya dan salah gitu. Orang ketika menderita, biasanya waktu menderita kita tidak butuh hiburan, yang kita butuh penderitaan saya diangkat. Betul ya? Tapi Allah tidak. Ketika kamu menderita, yang kamu butuhkan hiburan, bukan masalahmu diangkat. Karena kalau masalahmu diangkat, kamu memang masalahnya tidak ada lagi, tapi kamu akan tetap hidup dalam dosa. Kamu tidak akan mengenal Allah. Tapi ketika kita dihibur oleh Allah, kita bisa menikmati penderitaan itu, dan kita mendapat pengenalan akan Allah. Nah, orang tidak akan pernah bisa bertahan dalam penderitaan kalau dia tidak tahu tujuan penderitaan itu. Kita semua pernah sekolah, kita tahu bahwa sekolah itu menjengkelkan, membosankan, setuju? Makanya kita lebih senang libur daripada sekolah. Betul ya? Kita tahu bahwa ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan itu sangat menderita, betul ya? Tapi kenapa kita hadapi penderitaan itu? Karena kita tahu kalau kita tidak menghadapi ujian, kita tidak akan lulus. Jadi orang kalau tahu tujuan penderitaan, dia akan menikmati penderitaan itu. Dan itulah yang Allah berikan kepada kita sebagai jawaban atas penderitaan adalah, kamu aku berikan kasih karunia untuk menikmati penderitaan, dan kamu aku berikan penghiburan dalam penderitaan. Itu yang Tuhan lebih suka berikan kepada kita. Makanya tidak semua orang dia berikan iman untuk memindahkan gunung. Tapi kebanyakan dari kita, dia tidak berikan iman untuk memindahkan gunung, tapi dia berikan iman untuk mendaki gunung itu sampai di seberang. Amin. Itu yang Allah suka proses dari kita. Orang yang bisa menghibur orang lain adalah orang yang pernah dihibur. Jadi ketika bisa tadi ya, Om Bai datang ke Pak Sony dan menghibur beliau, lalu beliau bilang, lu omong enak, lu tidak rasa yang beta rasakan, lu tidak tahu masalah seperti apa. Lalu Om Bai bilang gini, coba lu ceritakan masalah di beta. Lalu beliau, Pak Sony cerita dengan berharap Om Bai akan mengalah dan pulang setelah mendengar penderitaan ini. Lalu setelah selesai Pak Sony cerita, Om Bai cerita, oke sekarang lu dengar penderitaan. Om Bai cerita beliau penderitaan, lalu Pak Sony merespon begini, beta kira beta satu-satunya manusia di dunia yang paling menderita. Ternyata ada lu yang lebih menderita dari beta. Kalau begitu mendengar, dukung teori silakan, dukung kajian mari mendengar. Nah, Tuhan Yesus sendiri membuktikan penderitaan dia itu melebihi penderitaan manusia. Kita manusia ini, ada orang bilang roh, jiwa, tubuh. Yesus mengalami 3 penderitaan dalam hal itu. Secara fisik kita tahu dia sangat menderita sampai di kayu salib. Penderitaannya luar biasa. Secara psikologis dia sangat menderita karena teman terdekat dia mengkhianati dia, bahkan menyangkal dia. Setuju? Secara rohani dia berseru di atas kayu salib, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 3 unsur dalam hidup manusia Yesus alami penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Makanya salib Kristus hanya bisa dipikul oleh dia. Kata Yesus, kita pikul salibmu setiap hari, bukan salibnya Yesus. Nah, ketika kita manusia mendengar orang lain punya cerita yang lebih parah dari kita cenderung dengar kesaksian dia. Jadi orang yang menolak penderitaan dan proses Kristus, dia tidak cocok menghibur orang lain. Dia tidak cocok menjadi anak Tuhan. Karena dia akan sulit menghibur orang lain. Nah, itulah Yesus yang Yesus katakan dalam ucapan bahagia. Berbahagialah kamu yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Ketika kita berduka cita, kita dihibur oleh Allah, dan setelah kita menerima penghiburan itu, kita akan menghibur orang lain yang menderita.
Karena itulah, amin ya teman-teman. Makanya jangan menolak penderitaan di PPA. Ketika high balance gitu ya. Betul ya, ketika mau bank tutup ya. Mau bikin program doi tidak ada gitu ya. Di rumah anak orang tua marah-marah, itu penderitaan nikmati gitu, nikmati. Semua proses itu Tuhan sudah untuk style kita hibur kita. Nikmati hiburan itu. Nanti kita akan dengar pertobatan demi pertobatan dari anak-anak kita. Bagian terakhir teman-teman, saya ajak kita membaca ya. Yohanes 21 ayat 15. Mari kita baca Yohanes 21. Sama-sama kita baca Yohanes 21 ayat 15. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bagian akhir dari devosi kita saja kita untuk merenungkan satu subtema kecil, menyelesaikan masalah tanpa bicara masalah. Bisa tidak kita menyelesaikan masalah tanpa bicara masalah itu? Bisa? Bisa, tapi nanti kita akan bata-putar, bata-veo sampai benang kusut. Yesus menyelesaikan Petrus punya masalah tanpa bicara sedikit pun tentang masalah yang dilakukan oleh Petrus. Setuju ya? Kita tahu ceritanya. Waktu pertemuan malam terakhir, Petrus bilang kepada Yesus, "Aku rela mati bersama dengan engkau, aku rela dipenjara bersama dengan engkau." Lalu Yesus menubuatkan, "Malam hari ini, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Nah, lalu terbukti ya, dalam ketika Yesus mau dibawa ke pengadilan, Petrus menyangkal Yesus. Menurut catatan Markus, penyangkalan Petrus yang ketiga itu dikatakan begini, "Saya bersumpah saya tidak kenal orang itu." Penyangkalan yang ketiga itu dengan bersumpah, bukan hanya omong biasa-biasa. Saya bersumpah saya tidak kenal orang itu. Nah, lalu kita tahu cerita ini, Yohanes 21 ini terjadi di Danau Tiberias. Di Danau Tiberias. Kita tahu ceritanya, Yesus mengembalikan status Petrus sebagai rasul untuk menggembalakan domba. Itu persis sama kejadian ketika Yesus memanggil Petrus di danau itu juga. Di Lukas pasal 5 cerita bahwa Yesus menantang Petrus, kasih challenge Petrus, "Mari tangkap ikan di pagi hari." Lalu Petrus dengan ilmunya katakan, dia sudah berusaha sepanjang malam tapi tidak dapat. Yesus bilang, "Tebarkan jalanmu di sebelah kanan." Dalam Yohanes 21 ini, sebelum ayat 15, ada cerita Yesus menuntun Petrus dan teman-teman menangkap ikan. 153. Dan 153 ini muncul P153 yang adik-adik yuk kita itu program P153 itu. Cerita menjala ikan itu. Nah, setelah dapat, lalu Yesus suruh bawa ikan-ikan itu ke darat. Ternyata di darat Yesus sudah siapkan roti dan ikan. Sudah siap untuk makan. Cara Yesus menyelesaikan masalah, kita belajar dari sini. Cara Yesus menyelesaikan masalah adalah dengan mengajak makan. Kenapa makan? Kita tahu, kita hanya akan mengajak orang makan adalah orang yang dekat dengan kita. Setuju? Orang yang kita anggap saudara, keluarga itu yang kita ajak makan. Tidak mungkin kita keluar situ ketemu orang di pinggir jalan, kita ajak makan. Bisa saja, dengan konsep kita, persepsi kita, kita jadikan dia saudara kita. Kita tidak akan sembarang mengajak orang makan. Orang yang masuk di meja makan kita di rumah itu orang-orang tertentu, tidak sembarang orang. Makanya ada ruang tamu, ada ruang makan. Okay. Orang-orang tertentu. Yesus mengajak Petrus dan para murid lain makan. Setelah makan, ini cara Yesus yang kedua, ajak Petrus jalan-jalan. Jadi kalau teman-teman mau menyelesaikan masalah dengan adik-adik youth, dengan sesama staff, jangan marah-marah dia, jangan maki dia, jangan tampilin dia. Ajak makan saja. Apa saat dia lapar? Ajak makan, habis makan jalan-jalan gitu. Saya sering menerapkan cara ini dan puji Tuhan sejauh ini berhasil. Itu akan mereduksi banyak emosi dalam diri kita. Karena perbuatan mengajak makan dan jalan-jalan itu perbuatan kasih. Alkitab katakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Setuju? Yesus ajak Petrus, ayo jalan-jalan. Jalan-jalan di sepanjang pantai. Sambil jalan-jalan, teman-teman kalau baca kisah ini, sama sekali Yesus tidak omong sedikit pun masalah Petrus. Kamu kurang ajar, kamu apa lagi, segala macam biadab. Saya tendang kamu dari sini, saya coret kamu dari daftar para rasul. Tidak. Tidak disinggung apapun. Yesus cuma bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hanya itu. Nah, seringkali teman-teman, saya tutup bagian ini.
Seringkali di setiap masalah itu ada esensi masalah. Ingat itu baik-baik. Di setiap masalah ada esensi masalah. Tapi yang muncul 90% di atas adalah fenomena masalah itu. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus punya masalah yang hakiki itu adalah dia mengasihi Yesus hanya sebagai sahabat. Tapi Yesus mau Petrus mengasihi dia melebihi sahabat. Kita tahu dalam bahasa Yunani kasih itu ada berapa bahasa kata? Philia, storge, eros, dan agape. Yesus bertanya kepada Petrus 2 kali, kasih pertama dan kasih kedua itu Yesus menggunakan kata agape. Apakah engkau agape kepadaku? Orang biasa bilang gini, kasih agape itu kasih walaupun meskipun apapun. Kasih yang tanpa batas. Makanya kalau tonton baca ayat 15, Yesus bilang mereka ini. Petrus begini, apakah engkau agape kepadaku melebihi apapun juga di dunia ini? Lalu Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku filia kepadamu. Lalu Yesus bertanya kedua kali, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus bilang, Tuhan aku filia kepadamu. Lalu Yesus menantang Petrus dengan kalimat yang ketiga, makanya dia menangis. Kenapa dia tidak menangis di pertanyaan pertama dan kedua? Karena Yesus menggunakan agape, dia menjawab dengan filia. Lalu Yesus bertanya ketiga kali, Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Di situ dia menangis. Dan Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku filia kepadamu. Petrus mau bilang begini, engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi engkau, tapi hanya sebagai seorang sahabat. Lebih dari itu saya tidak bisa. Makanya ketika dia ditantang, dia menyangkal Yesus. Itu konteksnya. Tapi Yesus mau mengasihi dia agape, apapun, meskipun dalam keadaan seperti apapun, walau apapun, aku mengasihi engkau. Karena Allah mengasihi kita dan kasih agape dibuktikan dengan yang ini. Roma 8 ayat 38 39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Teman-teman, dengan ini maksudnya tidak ada apapun yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah, bukan kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah bisa terputus dengan banyak alasan. Tapi kasih Allah kepada kita, apapun yang terjadi tidak akan putus. Karena dia maha kasih, dia maha kuasa. Nah, jadi esensi masalah dari Petrus adalah masalah dikasihnya kepada Allah. Makanya Yesus, dia tidak bicara tentang penyangkalan Petrus, tapi dia bicara tentang esensi kasih itu. Teman-teman, kalau tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus, teman-teman akan lari dari pelayanan ini. Saya sangat yakin. Seringkali saya kalau pulang dari pelayanan, saya sering tanya kepada Tuhan begini, Tuhan, apakah semua hal yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Atau saya hanya sibuk saja begitu? Saya hanya terjebak dalam kesibukan yang tidak ada arti di hadapan Tuhan? Atau saya hanya menyibukkan diri saya begitu? Teman-teman, hati-hati, rutinitas itu bisa mematikan kasih kita. Coba contoh saja, buat mama yang sudah menikah sekian lama. Coba bandingkan kasih sekarang ini dengan kasih dulu. Seringkali kita tetap mengasihi, tapi kasih kita itu makin pudar, makin tereduksi karena apa? Rutinitas. Rutinitas itu. Itulah kenapa Tuhan tanya kepada jemaat di Efesus di Wahyu 2 ayat 4, kembali kepada kasihmu yang semula. Teman-teman, mungkin awal-awal ketika masuk PPA, ketika wawancara itu penuh semangat, penuh gairah, penuh passion, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi diterpa dengan rutinitas, administrasi semuanya, akhirnya kasih itu pudar. Disitulah Tuhan akan tanya kepada teman-teman, pada kita semua, apakah engkau mengasihi aku? Melebihi administrasi yang kamu kerjakan? Melebihi PK yang kamu terima? Melebihi apapun juga. Di dalam 10 hukum, salah satu yang ditaruh itu adalah hormati ayahmu dan ibumu, betul ya? Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Tetapi Yesus menantang seperti ini, kalau kamu mengasihi orang tuamu lebih daripadaku, kamu tidak layak bagi kerajaan. Kalau kamu mengasihi Tuhan lebih, apa contohnya kita melebihkan pelayanan PPA daripada Tuhan? Misalnya begini, bangun pagi-pagi, harus segera kerjakan ini update, lalu lupa berdoa, lupa baca Alkitab, tidak peduli dengan Tuhan. Apakah itu kita mengasihi Tuhan? Apakah dengan melakukan mengupdate semua data itu kita berkenan kepada Tuhan? Itulah yang dilakukan oleh Marta.
Lucunya cerita Maria dan Marta, yang undang Yesus ke rumahnya siapa? Teman-teman tahu ceritanya? Yang undang Yesus ke rumah Maria dan Marta dan Lazarus siapa? Marta, bukan Maria, bukan Lazarus. Lalu ketika Yesus masuk ke rumah mereka, siapa yang duduk dengan Yesus? Maria. Siapa yang sibuk di belakang? Catat ini baik-baik. Pelayanan adalah mendengar firman Tuhan dan lakukan. Orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan melakukan sesuatu, itu bukan pelayanan, itu dosa di hadapan Tuhan. Itulah kenapa Yesus mengkritik Marta. Kamu khawatir dengan berbagai kesibukan. Hanya satu yang perlu, Maria duduk dengar suaraku. Jadi ingat, jangan pernah memulai pelayanan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Karena pelayanan adalah dengar firman Tuhan dan lakukan firman itu. Itulah pelayanan. Makanya kenapa 2 hari ini kita mengawali kegiatan kita, walaupun kegiatan kita ini penting, betul ya? Sangat penting, makanya kita dari Kupang, dari Kepa, dari mana nih? Atambua, dari Malaka, dari Soe datang dan belajar. Tapi jauh lebih penting dengar firman Tuhan dan lakukannya. Setuju? Jadi mari kita masing-masing mengoreksi hati dan hidup kita dan kasih kita kepada Tuhan. Selalu tanya setiap hari kepada Tuhan, malam sebelum tidur, tanyakan pada Tuhan. Tuhan, semua yang saya lakukan ini berkenan kepadamu atau saya terlalu sibuk? Saya terlalu khawatir Tuhan, kalau saya tidak lakukan ini nanti saya dianggap malas, saya dianggap yang tidak baik, atau saya tidak dapat PK gitu. Anak kecil, teman-teman, bagaimana cara mengajar anak kecil tentang kasih? Coba ikut sekolah minggu atau teman-teman yang implementer terutama. Bagaimana cara anak kecil tentang kasih? Ajar anak kecil tentang kasih. Biasanya kita ajar kasih itu dihubungkan dengan ketakutan. Betul ya? Dengan ketakutan itu selalu kasih. Tapi orang dewasa paham kasih itu bukan ketakutan. Justru semakin tinggi rasa takut, bisa jadi kita tidak mengasihi. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu kata firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita melayani karena kita takut ini, takut itu, takut ini, hati-hati. Itu mungkin bukan kasih kita kepada Tuhan.